Halo teman-teman, sahabat bonsai dimanapun berada, kembali lagi di video saya ya. Ini saya sedang duduk di dekat tanaman santigi. Nah, ini santigi punya saya hasil dari cangkok ya ini. Nah, ini dia. Nah, kali ini yang ingin saya buat yaitu video tentang pembuatan pupuk alami untuk merawat bonsai santigi khususnya. Tapi nanti pupuknya juga bisa digunakan untuk bonsai-bonsai yang lain. Tapi dari pengalaman saya menggunakan pupuk yang mau saya buat ini, yang paling bagus itu memang untuk dibuat untuk bonsai jenis santigi ya. Nah, pupuknya seperti apa nanti ikuti terus videonya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan lonceng notifikasinya, silahkan dinyalakan lonceng notifikasinya dan juga di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, nanti biar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, tidak usah berlama-lama. Saya akan membuat video bagaimana membuat pupuk alami untuk bonsai santigi. Oke, ikuti terus video saya. Oke teman-teman, dan bahan untuk membuat pupuk alami bonsai santigi yang saya pakai adalah ini dia. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu, ini adalah kotoran kambing ya, atau ada yang menyebutnya juga krete. Nah, di sini kotoran kambing yang saya pakai ini tidak perlu kita menggunakan kotoran kambing yang sudah menjadi tanah. Nah, ini kotoran kambing yang masih utuh-utuh ya teman-teman. Ini belum hancur dan juga belum menjadi tanah ya. Nah, nanti yang membedakan yaitu cara untuk mengolahnya ya teman-teman. Ini nanti akan saya saya proses agar ini aman untuk bakalan bonsai santigi. Nah, caranya bagaimana? Nanti ikuti terus alur dari video saya ya. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Ini kita sudah punya bahan, nanti kita buat tahap keduanya. Oke, selanjutnya di sini saya menyediakan karung ya. Karung atau sak kalau di tempat saya itu menyebutnya, kalau di tempat teman-teman mungkin namanya berbeda. Ini nanti fungsinya untuk menaruh tadi kotoran kambing. Sebelumnya ini saya kasih lubang ya, seperti ini. Jadi kita buat lubang di karung bekas ini ya. Nah, seperti ini, tidak perlu lebar-lebar, yang penting ada lubang ya. Sebenarnya tidak perlu dikasih lubang pun juga tidak masalah ya teman-teman, tapi ini nanti untuk mempermudah menghasilkan pupuknya. Jadi saya lubangi seperti ini, tidak perlu banyak-banyak untuk lubangnya itu, yang penting ada. Seperti ini. Nah, cukup. Jadi ada lubang-lubang seperti ini. Nanti kita buat untuk menyimpan kotoran kambing tadi. Oke, berikutnya alat yang kita perlukan adalah wadah air ya. Kita bisa menggunakan bak ataupun timba. Ini saya menggunakan timba bekas cat ya. Kalau bisa teman-teman menggunakan timba tempat air ini yang besar ya. Jadi nanti kita bisa menghasilkan pupuknya itu lebih banyak. Nah, ini saya ada, tapi sebenarnya ini bisa diganti dengan yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya kita isi karung yang tadi. Ini karungnya kita isi dengan kotoran kambing tadi ya teman-teman, seperti ini.
untuk banyaknya kotoran kambing nanti kurang lebih seperempat atau separuh dari wadah airnya ya. Ini kalau saya adanya sebesar ini, nanti kita isi separuhnya. Nah, fungsi dari karung ini sendiri sebenarnya untuk mempermudah kita ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan kotoran kambing yang ini, yang kita pakai ini, nanti ini bisa kita gunakan terus bahkan sampai 1 tahun lebih ya. Seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Setelah itu kita ikat. Setelah terisi, kita ikat karungnya menggunakan tali seadanya. Ini saya ada tali rafia ya, jadi saya menggunakan tali rafia. Kita ikat dengan kuat ya teman-teman, biar tidak tidak keluar kotoran kambingnya yang tadi. Seperti ini. Oke, nah, ini sudah kuat. Nah, setelah kita ikat seperti ini, kita ambil, ini dia tempat airnya. Nah, dan kotoran kambing ini kita masukkan ke dalamnya ya, seperti ini. Lalu kita isi air. Selanjutnya kita isi air ya teman-teman, sampai penuh. Sebenarnya fungsi dari karung yang saya pakai itu tadi buat bungkus kotoran kambing itu untuk agar kotoran kambing ini tidak bercampur. Jadi nanti untuk mengambil air rendaman dari kotoran kambing ini itu lebih gampang ya teman-teman. Nah, seperti ini kita padatkan ke bawah ya. Nanti apabila kotoran kambing ini naik ke atas, biasanya kan mengambang ya. Kita bisa menggunakan batu untuk mengganjalnya. Seperti ini. Nah, itu dia mengambang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita isi sampai penuh ya. Ini saya rasa sudah cukup ya, sudah penuh. Nah, ini karena mengambang saya ganjal dengan pemberat ya. Jadi kita ganjal seperti ini. Tadi kenapa alasan menggunakan tempat air yang agak besar, agar hasil air rendamannya ini jadi banyak juga. Kalau seperti ini kan airnya cuma sedikit ya teman-teman, segitu. Dan untuk merendamnya ini kurang lebih 1 minggu hingga 10 hari bisa kita pakai airnya. Nah, cara nanti memberikannya itu kita campur dengan air biasa, itu 1:4 atau 1:5. Nah, itu cara yang saya gunakan ya. Karena dengan seperti itu aman ya untuk bakalan bonsai santiki. Untuk pemberiannya itu 4 atau sampai 5 hari sekali untuk pemberian pupuk ini ya. Seperti ini. Nah, ini saya ada yang sudah jadi, yang saya buat sudah 1 minggu. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini biar lebih aman sama teman-teman, ditutup saja ya nanti. Nah, seperti ini. Jadi kandungan unsur haranya itu biar terjaga. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini pupuk yang sudah saya buat ya. Ini sudah saya rendam 10 hari
atau yang 1 minggu. Nah, ini kurang lebih 10 hari nih sudah saya rendam dan ini siap digunakan. Nah, ini nanti apa namanya, cairan ini itu kita campur dengan air biasa 1:4 atau 1:5. Dan untuk pemberiannya itu 4 hari atau 5 hari sekali. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita coba campur dengan air biasa dan kita berikan kepada bakalan bonsai santiki. Oke. Nah, ini airnya jadinya seperti ini ya teman-teman. Warnanya sedikit kehitaman karena memang bercampur dengan kotoran kambing tadi. Kalau untuk baunya tidak begitu berbau ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini aman ya, tidak, istilahnya tidak berisiko mati kepada bakalan bonsai santiki. Nah, seperti ini. Dan ini nanti setelah kita ambil, kita bisa tambah air dan diamkan 1 minggu atau 10 hari lagi. Jadi setiap pembuatan seperti tadi, ini di bawahnya ya. Ini kalau ini saya tidak menggunakan karung seperti tadi, jadi saya bisa tunjukkan. Nah, itu masih ada kotoran kambing yang utuh. Ini sudah lama ya, ini punya saya. Ini hampir setahun lebih ya. Dia belum hancur. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal ditambah air, bisa terus kita gunakan. Hemat, nah, murah dan efektif ya teman-teman. Oke, lanjut kita campur dengan air biasa. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan ini air biasa ya. Kita campur dengan rendaman kotoran kambing tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini masih kurang sedikit ya. Dan saya tambahi air lagi. Ini takaran yang saya pakai ya teman-teman. Ini saya menggunakan tempat air yang lumayan besar seperti ini. Saya punya 2 itu sebelahnya di sana. Nah, ini nanti sangat subur ya bakalan bonsai santiki apabila kita beri pupuk ini. Nah, takaran saya ini sampai penuh ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, kita langsung berikan ya. Sebelumnya kita aduk dulu nanti ini. Nah, kita aduk biar merata ya dengan airnya tadi. Kita aduk tipis-tipis seperti ini. Nah, oke, sudah tercampur. Tinggal kita berikan. Oke, selanjutnya tinggal kita berikan ya. Seperti ini. Seperti menyiram pada umumnya ya. Jadi tidak usah takut. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kala kalau kita menggunakan pupuk kimia itu kita sedikit takut ya untuk memberikan ke bakalan bonsai. Takutnya kebanyakan malah bonsainya bukannya subur malah mati. Nah, kalau menggunakan ini aman ya. Yang penting takarannya tadi pencampuran dengan airnya itu yaitu tadi 4:1 atau 5:1. Nah, kalau takut bisa 6:1 tidak apa-apa. Jadi lebih ringan ibaratnya dosisnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia cara saya untuk merawat bakalan bonsai santiki ya. Membuat pupuk alami menggunakan kotoran kambing. Nanti apabila video saya bermanfaat, silahkan like dan share ya. Dan silahkan komen untuk kita berbagi pengalaman. Nanti silahkan komen di bawah. Nanti kita bisa berbagi pengalaman teman-teman bagaimana cara merawat bonsai santiki. Oke, sekian dari saya. Salam satu hobi.